Kita mulai, izinkan kami menyampaikan hasil Lagi mau flip flash. makalah yang sudah kami kirimkan. Pak Gito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ani Gufron selaku pengampu. Ini hari ini jadwalnya Mas Ida ya, yang presentasi Mas. Halo, terdengar Iya ya? Mas, Terus terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengampu mata kuliah inovasi kurikulum pendidikan dasar. Yang kami hormati teman-teman, sahabat-sahabat semua kelas TIGDAS 3A yang pada siang hari ini. Mas Yuda, suaranya putus-putus ya. Halo, Apakah punya saya atau teman-teman semuanya juga gitu? suara saya lancar? Jelas. Jelas ya. Nah, izinkan kami menyampaikan hasil kajian yang sudah kami share di grup ya, tentang diseminasi hasil inovasi kurikulum dan pembelajaran sekolah dasar. Nah, yang pertama tentu kita sudah memahami secara mendalam maupun luas tentang inovasi kurikulum maupun pembelajaran di sekolah dasar atau pendidikan dasar. Yang ini sudah dibahas banyak penyaji sebelumnya dan saya hanya menguatkan saja. Nah, dalam konteks ini tentu tidak hanya hasil penelitian ya, karena sebagai praktisi pendidikan baik itu di SD maupun di perguruan tinggi maupun di tempat lain, tentunya Bapak Ibu tidak asing dengan kata diseminasi ya, atau penyebar luasan. Nah, ini kegiatannya apa? Ini diseminasi. Jadi kita hampir tiap minggu, tiap bulan tuh mendengar kata diseminasi seperti itu. Nah, dari hasil kajian dan literatur yang kami dapatkan, diseminasi berasal dari kata dissemination ya, yang intinya penyebaran, pertebaran, penaburan atau penyebar luasan sesuatu ya tentunya ya. Nah, ini tentu hal yang sangat dekat dengan kita. Cuman kadang kita diseminasi dengan difusi itu memiliki perbedaan, karena kalau temuan saya di beberapa jurnal itu memang difusi dengan diseminasi itu memiliki perbedaan ya. Nah, secara gambaran luasnya, intinya tindakan inovasi yang disusun menurut perencanaan yang sudah matang seperti itu. Jadi ini melalui sebuah forum yang kita di situ ada aktivitas menyebarluaskan sesuatu. Nah, dalam konteks ini tentunya adalah hasil inovasi dan pembelajaran yang dilakukan seperti itu. Nah, kalau dimaksudkan di dalam tema ini, tentunya diseminasi yang dimaksud di sini adalah hasil dari inovasi kurikulum dan pembelajaran sekolah dasar yang kita sebarluaskan, yang itu harus dilaksanakan dari perencanaan terdahulu ya, kemudian diarahkan dan dikelola, dan dari inovasi itu kepada semuanya seperti itu. Nah, artinya inilah yang membedakan antara diseminasi dengan difusi. Jadi kalau diseminasi itu kata kuncinya adalah ada perencanaan terlebih dahulu. Kalau difusi itu spontan ya. Misalnya kita diskusi kemudian menyebarluaskan tentang informasi apa gitu ya. Tapi itu spontan, tidak terencana, itu namanya difusi. Tapi kalau diseminasi itu memang terstruktur ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua macam-macamnya ya. Ini kami melihat dari segi alat atau medianya. Yang pertama adalah diseminasi yang sering kita lakukan ya, bahkan kalau Bapak Ibu yang di perguruan tinggi ini hampir mungkin tiap bulan, tiap triwulan atau semester itu dipastikan ya melakukan kegiatan atau mengikuti baik sebagai narasumber atau peserta bahkan panitia ya dalam sebuah pelatihan, seminar, workshop dan komunikasi ya, seperti itu. Nah, artinya ini dari segi media atau alatnya diseminasi itu dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ya, entah pelatihan atau apa seperti itu. Misalnya Bapak Ibu guru pelatihan AKM ya, itu bagian dari diseminasi sebenarnya. Nah, kemudian melalui konferensi pers, wawancara di media lah, media massa ya, baik itu media massa cetak, cyber, kemudian televisi, radio, dan sekarang kalau bergeser ke media baru ya berarti ada YouTube, Netflix, tapi yang media sosial tampaknya belum diakui ya.
masa diseminasi melalui TikTok lah itu mungkin belum pernah mendengar saya, atau melalui Facebook kayaknya disiarkan langsung kalau itu ya. Tapi diseminasi di sini intinya melalui apa ya, sebuah rilis kegiatan, rilis temuan, baik kalau penelitian ya temuan ya, yang itu disebarluaskan melalui media massa. Adapun media sosial belum kami temukan rujukannya. Cuman kalau media baru seperti YouTube, karena itu berupa video, mungkin bisa ya, karena televisi pun sekarang sudah banyak yang memiliki kanal YouTube seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, ini yang sering dilakukan Bapak Ibu tentunya, kita melakukan penulisan artikel, baik itu berupa jurnal maupun nanti di proceeding ya. Kalau di sini hanya disebut artikel, publikasi karya, ini bisa buku ya, dan jurnal ilmiah, tapi ini juga bisa berupa proceeding atau istilah guru atau di pendidikan tentunya ada best practice ya, praktik baik. Nah, artinya temuan hasil inovasi kurikulum dan pembelajaran ini itu ada kewajiban ya, semacam kewajiban atau tuntutan untuk didiseminasikan seperti itu. Tentunya ini juga akan kita lakukan ketika nanti melakukan penulisan tugas, tidak hanya disertasi ya, kita di mata kuliah aja wajib ada diseminasi seperti itu ya. Artinya ini tidak skala yang lebih luas di dalam konteks penelitian yang berat, tetapi mata kuliah saja itu ada diseminasinya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah melalui publikasi ya, poster ya, brosur, leaflet, flyer dan sebagainya. Ini kalau di dalam ajang perlombaan, olimpiade, ini tentunya sangat diutamakan ya. Jadi kalau pameran hasil inovasi apa gitu ya misalnya, itu wajib membawa leaflet, brosur dan sebagainya yang memudahkan, ex-banner itu juga bisa ya, yang memudahkan para target atau sasaran, misalnya masyarakat awam atau anak-anak SD, itu bisa menerimanya dengan mudah ya, karena medianya adalah yang ringan-ringan lah. Kalau jurnal anak SD suruh baca jurnal kan juga berat, maka alatnya ini sesuai sasaran juga gitu kira-kira. Jadi kita sediakan dalam bentuk artikel ilmiahnya ya, kemudian juga disediakan dalam bentuk poster, brosur, leaflet dan lain sebagainya. Itu saya kira akan memudahkan target penerima hasil inovasi kita atau target diseminasi dengan baik seperti itu. Nah, kemudian diseminasi melalui dialog ya, atau talk show atau semacam diskusi seminar yang digelar, yang itu menghadirkan narasumber atau orang yang melakukan riset inovasi, tentunya dalam konteks ini adalah inovasi kurikulum dan pembelajaran yang dikemas dalam sebuah tanya jawab. Nah, biasanya ini harusnya memang ada dasar ataupun rujukannya lah, kira-kira seperti itu. Tetapi talk show yang ada kebanyakan yang karena media massa hanya mengikuti tren ya, itu yang beredar sesuai isu viral saja atau sesuai, kalau istilah sekarang ya, yang lagi aktual lah seperti itu, yang lagi kontemporer saja, tidak berdasarkan hasil riset ataupun hasil inovasi dalam konteks ini ya, kurikulum maupun desain pembelajaran sekolah dasar yang dilakukan oleh seorang peneliti maupun akademisi maupun guru, kepala sekolah dan sebagainya. Jadi saya kira ini bisa kita ketahui bahwa diseminasi dari segi media atau alatnya itu yang kami dapat ada 5. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada perkembangan teknologi sangat banyak ya, bisa melalui media sosial itu kalau misalnya nanti ada penelitian terbaru. Nah, kemudian yang kedua dari segi istilahnya tujuannya ya. Nah, jadi diseminasi itu tidak hanya dilihat dari aspek media atau alatnya ya, tetapi juga dilihat dari segi tujuannya itu untuk apa sih. Nah, gitu. Yang pertama itu adalah untuk membuat target sasaran itu sadar. Misalnya nanti ada diseminasi tentang inovasi kurikulum pandemi dengan menggunakan Google Classroom misalnya. Jadi sasaran penerima inovasi kurikulum dan pembelajaran yang mengangkat media atau alat Google Classroom nanti itu bisa sadar, oh ternyata Google Classroom itu begini ya, dapat memudahkan ya, tetapi juga ada kekurangannya. Jadi saya kira ini juga sudah dilakukan Bapak Ibu semua tentunya, karena pandemi ini membawa dampak banyak hal ya, inovasi dan hal kreativitas itu juga muncul ya. Kemudian untuk pemahaman, nah saya kira ini juga hampir sama lah, tapi ranahnya lebih kepada kognitif ya. Artinya kita sasarannya itu memang benar-benar orang yang nggak tahu tentang inovasi kurikulum
di masa pandemi misalnya. Jadi kita menghadirkan narasumber yang sudah melakukan penelitian atau sebuah kajian, nanti bisa didiseminasikan kepada subjek ataupun ya bisa objek juga ya, objek sasarannya itu, kemudian nanti dijelaskan apa itu kurikulum masa pandemi dan sebagainya. Kira-kira nanti ini juga sudah dilakukan Bapak Ibu semua, saya yakin. Kemudian ini dalam rangka bertujuan untuk aksi atau tindakan ya. Nah ini kepada ketika kita sudah melakukan sebuah inovasi dari yang sudah ada, misalnya dalam kurikulum pandemi lah gampangannya ya, itu ada tujuan agar ada tindakannya, actionnya seperti itu ya. Dari hasil inovasi itu kita dapat mempersuasi ya, dan diharapkan dari persuasi itu kita membawa dampak, impact dalam perubahan yang ini bisa di follow up atau di keberlanjutannya dilakukan oleh peserta. Jadi saya kira ketiga hal ini secara substansial saya kira hampir sama, cuman yang membedakan itu adalah aspek impact-nya ya. Kalau kesadaran itu hanya pada ranah mungkin sadar bahwa saya kok kurang inovatif ya di dalam mendesain kurikulum masa pandemi misalnya. Tapi hanya untuk pemahaman itu ya sekadar memahami. Kalau aksi untuk tindakan itu sudah sampai kepada perubahan yang dilakukan oleh subjek, itulah seperti itu. Nah kemudian dalam konteks inovasi kurikulum pembelajaran sekolah dasar dan pengembangannya saya sebut itu memang sudah kita kaji beberapa minggu ini ya. Nah tentunya ini saya kira sudah Bapak Ibu sudah paham semua. Intinya inovasi ini sebuah usaha, nah, saya menyebut sebuah usaha atau proses ya, yang itu bisa berupa ide, gagasan, tindakan-tindakan yang bisa dilakukan dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang ini diharapkan memecahkan masalah, problem. Nah tentunya ruang lingkupnya kita batasi dalam konteks ini ya komponen kurikulum ya, dari tujuannya, isi atau materinya, metode kegiatan, dan evaluasi atau penilaiannya. Jadi saya kira ruang lingkup yang pokok di dalam pengembangan ataupun inovasi kurikulum kira-kira seperti ini. Jadi nanti saya kira Bapak Ibu ini juga sudah melakukannya, meskipun ada yang di aspek evaluasinya saja, ada pada aspek materinya, ada di aspek metodenya, ada di aspek tujuannya. Tapi yang lebih komprehensif memang harusnya di semua aspek ini, karena itu satu kesatuan ya. Tapi meskipun demikian ya, ketika hasil diskusi kemarin saya simpulkan itu, inovasi itu perspektif saya kok tidak harus semua ya, karena sesuai kondisi lah kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu ketika menerima desain baru tentang survei kurikulum, nah itu kan kita dihadapkan dengan juknis yang sudah ada. Nah itu ketika kita terapkan di dalam sekolah dasar kita, misalnya di tempat masing-masing, tentunya akan berbeda. Nah maka dari itu perlu adaptasi ataupun inovasi yang itu selama itu tidak bertolak belakang atau paradoks dengan tujuannya, saya kira tidak ada masalah, karena itu disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing. Jadi itu. Kemudian tahapan inovasi dan pengembangannya, nah ini saya kira sudah clear kemarin ya, beberapa minggu ini sudah banyak dilakukan ataupun dipresentasikan sebelumnya, mulai dari pemilihan tujuan ya, kemudian pilihan pengalaman belajar, organisasi pengalaman belajar dan evaluasi, serta langkah-langkahnya ini yang untuk perspektif saya mengutip dari Databa itu. Pertama kita bisa memproduksi unit percobaan ya, mulai dari diagnosis kebutuhan, perumusan tujuan, sampai pada memeriksa keseimbangan ini untuk langkah pertama. Sedangkan langkah kedua menguji unit eksperimental, kemudian konsolidasi ya itu, kemudian mengembangkan kerangka kerja dan memasang diseminasi unit baru. Jadi ini bisa kita lakukan menurut Databa, atau yang menurut yang lain juga bisa, atau banyak pakar ataupun ilmuwan di aspek kurikulum yang melakukan itu. Jadi ini kemudian adalah strategi diseminasi inovasi kurikulum dan pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat-sahabat semua, pertama kita bisa melakukan distribusi materi kurikulum ya. Jadi yang pemetaan ataupun ya distribusi lah bahasanya. Kemudian kita bisa langsung menggelar rapat pertemuan. Entah ini sudah langkah teknis sebenarnya ya. Entah ini kalau konteks misalnya guru ya dengan
waka kurikulum misalnya, atau dengan kepala, atau dengan pengawas, atau dengan panitia, nanti persiapan untuk bahkan kalau perlu melibatkan orang tua dan siswa ya, karena ini nanti juga impactnya kepada mereka. Kemudian kita kalau di makalah itu ada istilah buletin atau majalah ya, newsletter itu istilahnya. Tapi kalau itu terjemahan saya mungkin kurang pas ya, monggo nanti bisa diberi masukan. Intinya ada sebuah catatan lah kira-kira, tidak harus berupa majalah. Kalau majalah buletin harus ber-ISSN ya, repot juga. Tapi intinya ada catatan ya. Kemudian perluasan jaringan, ada penyebaran kuesioner dan pengembangan bahan ajar. Jadi ini langsung kepada teknis dari materi kurikulum yang kita lakukan inovasi itu bisa menjadi sebuah bahan ajar, dan ini bisa sudah menjadi bentuk bagian dari diseminasi inovasi kurikulum karena sudah menjadi bahan ajar seperti itu. Kemudian kalau skemanya kira-kira seperti ini ya, ini skema diseminasi hasil inovasi kurikulum dan pembelajaran sekolah dasar yang kami kutip seperti itu. Yang pertama, kita harus mengetahui karakteristik perubahan yang diinginkan ya, bisa dari kebutuhannya apa saja, kejelasan, kompleksitas, dan kualitas kepraktisan. Kita hubungkan dengan karakteristik lokal. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Artinya ketika karakteristik perubahan masyarakat desa dengan kota itu saya kira berbeda jauh ya. Artinya ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi real, kondisi empirik di sekolah dasar atau tempat kita mengabdi seperti itu. Komunitas ya, ini komunitas-komunitas bisa organisasi profesi, bisa kelompok kerja guru dan lain sebagainya. Prinsip dan guru. Nah, nanti diimplementasikan. Kemudian yang ketiga adalah, ini penting juga di dalam makalah yang saya kutip itu, ada unsur pemerintah. Unsur pemerintah ini tentu harus terlibat dalam proses diseminasi yang kita lakukan, karena bisa jadi dari hasil temuan inovasi ataupun ya dalam konteks penelitian ya, nanti pemerintah bisa mendengarkan, bahkan bisa menindaklanjuti sebagai pijakan perubahan khususnya dalam pengambilan keputusan. Nah, ini tentu sangat berbeda ketika pemerintah tidak ikut andil ya, karena mau nggak mau kita harus duduk bersama dengan pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Nah, ini yang kami alami. Memang kalau di dalam ranah akademik ya, perguruan tinggi itu tren risetnya itu lebih kepada hasil temuan yang inovatif, novelty, hanya berhenti di situ. Nah, artinya trennya, karena ini amanat Tridharma ya, itu kan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau dosen atau guru, pemahaman kami itu penelitiannya hanya nanti orientasinya kepada penemuan hal baru, pengembangan ilmu pengetahuan, dan diarahkan ke pengabdiannya juga seperti itu. Nah, berbeda dengan peneliti ataupun ya peneliti di Balai Penelitian dan Pengembangan, itu arah penelitiannya untuk bahasanya policy research ya. Jadi dia melakukan riset itu untuk kebijakan. Kalau bahasa lain nanti ketika sudah menjadi laporan akademiknya itu nanti diubah sebagai policy brief seperti itu. Jadi itu menjadi dasar pengambilan kebijakan. Nah, saya kira dalam konteks ini tidak ada salahnya ketika ya meskipun dosen atau guru itu tidak di dalam konteks ini tidak bisa otoritatif seperti peneliti di Balitbank, tapi setidaknya ketika nanti ada inovasi yang baru misalnya tentang pembelajaran di abad digital, pembelajaran yang blended dan sebagainya, itu bisa menghadirkan pemerintah memang. Karena kepentingannya itu lebih kepada tadi, bisa jadi hasil riset kita, hasil inovasi kita di dalam kurikulum misalnya itu bisa dijadikan sebuah dasar untuk policy research ya, penelitian untuk kebijakan. Ya meskipun konteksnya berbeda ya, tapi sesuai pengalaman kami kok lebih bagusnya memang seperti itu. Jadi itu kira-kira hal-hal yang memang yang harus dilakukan di dalam diseminasi. Apalagi hari ini kalau kita mengacu kepada kebijakan lokal di daerah, hampir semua kebijakan khususnya peraturan daerah itu berangkat dari naskah akademik kalau yang belum ada ya. Jadi misalnya di pusat itu sudah ada kebijakan kurikulum berbasis kearifan lokal gitulah. Tetapi di daerah belum ada, maka ini tugas para guru, para akademisi untuk melakukan naskah
akademik atau menulis naskah akademik atau melakukan penelitian yang itu bisa dijadikan sebuah rancangan peraturan daerah, aturan perda yang itu tentu melibatkan pemerintah gitu kira-kira ya. Jadi diseminasi saya kira konteksnya ini sangat luas ya. Nah kemudian langkah yang lain ya, tadi sudah ada beberapa teori. Yang pertama itu adalah pemetaan sasaran calon penerima diseminasi ya, targetnya harus jelas ya. Kalau diseminasinya kepada anak-anak ya kira-kira materinya, kemudian media alatnya jangan jurnal atau makalah ya, mereka enggak pas itu ya. Tapi bisa dikemas dalam bentuk animasi video atau laporan apa ya bahasa lainnya itu PowerPoint yang menarik, kemudian bisa berbentuk brosur, leaflet, expander dan sebagainya yang tentu sesuai dunia anak lah kira-kira ya. Nah, di dalam pemetaan ini kita stakeholder ini dalam konteks pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan lebih tepatnya, itu kita harus memperhatikan audien eksternal, pihak internal dan jaringan. Nah, untuk pihak internal khususnya adalah pendidik. Pendidik ini luas, tidak hanya guru tapi juga dosen, tidak hanya dosen tapi juga guru dan lain sebagainya. Kemudian manajer, dalam konteks ini saya sebut kepala sekolah dan pengawas, ini harus dilibatkan. Karena mau tidak mau dalam konteks diseminasi hasil inovasi kurikulum dan pembelajaran SD sangat akan percuma ketika kita melakukan diseminasi tidak melibatkan kepala dan kepala dan pengawas sekolah seperti itu. Karena mau tidak mau mereka pasti punya pengalaman yang lebih dan bisa memberikan masukan, dan setidaknya ini menjadi bahasanya kalau saya itu melegitimasi lah ya seperti itu. Kemudian juga diperhatikan audien eksternal, ini komunitas lokal, bisa pemerintah, daerah, pusat, dan juga kelompok lingkungan, dan juga bisa media. Kemudian jaringan ini bisa penyelenggara acara, media, distributor informasi, peserta didik. Nah, yang paling penting ini yang mungkin bisa diperhatikan, Bapak Ibu bisa melakukan publikasi di media massa. Nah, sekarang tidak perlu mengundang wartawan yang harus nyuwun sewu memberikan transportasi. Tapi Bapak Ibu ketika melakukan diseminasi itu bisa menulisnya dalam sebuah berita dan nanti bisa dirilis ke media massa. Dan itu saya kira kalau bagus sesuai dengan ketentuan akan dipublis oleh media massa tersebut. Ini sering kami lakukan ya. Bisa nanti ke media cetak atau media online seperti itu. Yang paling penting ini adalah bagian dari diseminasi yang memang harus dipublikasikan di media massa. Kalau tidak bisa nulis berita ya setidaknya bisa diupload di YouTube ya, karena dan ini saya kira Bapak Ibu sudah melakukan semua, tapi paling penting memang dari hasil diseminasi itu tidak hanya diketahui oleh masyarakat akademik saja, tetapi juga masyarakat luas, dan tentunya corongnya adalah media massa, dan syukur-syukur bisa didesain bagus di media sosial, karena saya kira sah-sah saja ya ketika nanti Bapak Ibu melakukan inovasi kurikulum dan pembelajaran SD yang sesuai kebutuhan zaman, dan ini kalau diseminasikan, diupload di media itu tingkat keterbacaannya akan luas ya, jaringannya pun tidak hanya di misalnya di Jogja saja tapi juga di seantero negeri misalnya seperti itu. Nah, langkahnya ini sesuai dengan di makalah itu kita bisa menyusun tabel ya, target peserta siapa saja, berapa, medianya apa, kemudian alasannya apa. Ini secara sederhana seperti itu. Tapi ada di rujukan kami itu ada yang lebih real, tapi sebenarnya substansinya yang paling penting adalah seperti ini ya, target peserta, media diseminasinya itu apa, kemudian alasan kenapa kok memilih misalnya YouTube ya, misalnya itu harus disebutkan kira-kira. Kemudian kegiatan sebelum diseminasi, yang paling penting kita memilih materi yang pas, meskipun dari materi yang kita temukan di dalam kurikulum atau di pembelajaran yang kita inovasi itu beragam, kita bisa memilih dengan satu grand tema yang besar. Misalnya tadi saya contohkan inovasi kurikulum dan pembelajaran masa pandemi di daerah 3T misalnya, itu sangat menarik ya. Kemudian kita bisa menentukan hasil tujuan yang direncanakan ya, tujuannya apa, harus goalnya kita catat lah. Kemudian jenis presentasi ini bisa melalui media-media tadi ya, bisa melalui brosur, leaflet dan sebagainya. Judul diseminasi yang relevan. Setelah tahapan 1, 2, 3 selesai, tentu judul diseminasi kita harus menarik juga ya. Kalau saya tidak hanya relevan tapi menarik ya. Misalnya ketika materi kita bagus tapi cara penyampaian kita tidak bagus seperti saya ini ya, itu tentu
hasil tangkapan atau hasil penerimaan peserta atau audien diseminasi juga kurang bagus. Nah, maka judul ini harus menarik dalam konteks kita membuat angle, karena bahasa ini mampu mengubah yang buruk menjadi baik, kira-kira seperti itu ya, atau yang jelek menjadi yang baik lah, tidak buruk ya. Nah, ini kita bisa mendiskusikan dengan tutor sebaya atau teman sebaya atau kepala kita atau teman-teman yang lain. Kira-kira kalau judul diseminasinya misalnya diseminasi hasil inovasi kurikulum dengan bermuatan misalnya PAIKEM, nah itu kan sudah umum ya. Tapi setelah ada inovasi berkembang namanya PAIKEM Gembrot. Nah, pemilihan kata Gembrot itu kan sebenarnya menarik ya. Gembrot itu lupa saya akronimnya. Misalnya yang pernah saya lakukan dulu pengembangan media gambar wayang tumbuhan, saya singkat Megawatu, dan saya mengembangkan lagi meskipun belum selesai itu ya nyuwun sewu, ini salah satu mantan presiden RI ini fansnya Mas Abduh ini, yaitu media gambar wayang tire ya, Megawati, nyuwun sewu saya sebut seperti, karena Megawati maksudnya apa ini afiliasi tokoh atau partai tertentu? Tidak, ternyata media gambar wayang tire, jadi Megawati saya singkat seperti, meskipun pada saat dulu di diseminasi kami tidak Megawati ya, seperti itu. Jadi yang kelima adalah handout copy materi, saya kira bisa berupa cetak ataupun ya sekarang softfile ya, sertifikat aja Google Drive, kira-kira seperti itu, dan menyediakan materi. Jadi yang paling penting adalah ketika kita menjadi narasumber atau pelaku inovasi dari kurikulum dan pembelajaran sekolah dasar itu, langkah pertama atau langkah sebelum diseminasi kira-kira ini. Kemudian kegiatan saat diseminasi ya ini sintaknya saya kira hampir sama seperti di RPP lah ya, tetapi ini lebih simpel sebenarnya. Mulai dari perkenalan diri, kita ngecek alat-alatnya sudah lengkap atau belum, kemudian kita sampaikan tujuannya apa sih dari diseminasi Megawatu tadi misalnya, sasaran, hasil, metode penyampaian, kemudian menjaga waktu, jangan terlalu banyak perkenalan tapi langsung ke materi, tapi juga pertimbangkan aspek dialog dengan peserta. Kemudian tinjau poin utama, sesi tanya jawab dan umpan balik, kira-kira kegiatan saat diseminasi itu. Dan setelahnya, nah ini perenungan umpan balik ya, bahasa kita kalau nggak salah ya refleksi lah ya. Kemudian pemilihan daftar periksa, kemudian revisi materi saat di diseminasi kalau ada masukan, ada hal-hal yang kurang tepat gitu ya, atau kita mengirimkan informasi lebih lanjut yang diminta peserta. Misalnya ada hal-hal yang kurang, kita bisa share ke grup misalnya, kalau diseminasi itu memang membuat kelompok di grup WhatsApp ya. Kemudian tidak lanjut penerbitan hasil diseminasi, kalau sudah bagus sesuai langkah ini bisa kita terbitkan dalam bentuk tadi ya, bisa YouTube, bisa leaflet, bisa artikel jurnal, buku, ataupun artikel proceeding dan lain sebagainya. Jadi ini kira-kira kegiatan setelah diseminasi. Nah, indikator kesuksesan diseminasi itu berhasil atau tidak. Yang pertama, praktik kurikulum yang dikembangkan, diinovasi dengan hati-hati, didefinisikan dengan baik dan ditentukan menjadi efektif, untuk menjadi efektif. Artinya dari kurikulum yang kita lakukan inovasi itu ya, itu belum benar-benar memang dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengembangan, dan itu dengan hati-hati. Hati-hati tentunya kita melibatkan sejumlah pakar atau praktisi lah ya tentunya. Kemudian pelatihan oleh orang yang kredibel dalam kegiatan pendukung kegiatan lainnya ya. Artinya kegiatan pelatihan yang kita laksanakan itu tidak harus dilakukan oleh kita sendiri kalau saya baca itu. Jadi bisa menghadirkan misalnya di sini kemarin Mbak Ani melakukan inovasi kurikulum kemarin STEM ya. Saat diseminasi tidak harus pelakunya, tapi juga bisa menghadirkan dosen pakar kurikulum misalnya. Kemudian misalnya Mbak Wulan mengembangkan pembelajaran berbasis aplikasi Edmodo misalnya. Itu tidak harus Mbak Wulan sendiri, tapi bisa mengundang pakar aplikasi Edmodo. Jadi orang-orang kredibel sepaham kami kira-kira seperti itu. Dan kegiatan pendukung lainnya ya bisa RTL ataupun demonstrasi dan lain sebagainya. Kemudian bantuan dan dukungan oleh berbagai pemain ya. Di sini yang terlibat ya peserta, pemateri dan panitia lah, kira-kira 3P itu. Kemudian termasuk guru lain selain pelaku diseminasi ya, tentu peer teacher ya, sesama guru. Kemudian kepala sekolah, staf pemerintahan, pelatih eksternal dan penghubung atau
PIC ya. Kemudian perhatikan faktor-faktor yang berkontribusi pada pelembagaan termasuk anggaran, catatan perubahan kurikulum dan lainnya. Nah, ini sangat riskan juga kalau kita melakukan inovasi ini sendiri, tidak ada hasil dana hibah penelitian ya. Ini kita bisa anggaran ini kalau bisa efektif, efisien dan murah meriah, kira-kira seperti itu. Kalau itu dilakukan secara personal atau individual. Tapi kalau itu dana hibah ya saya kira harus sesuai dengan PMK lah ya, peraturan Menteri Keuangan, ada JP-nya dan sebagainya, karena ini dianggap sukses diseminasi ketika memang aspek-aspek yang berkontribusi pada pelembagaannya ya, termasuk anggaran itu. Kalau pribadi ya saya kira nggak usah ribet-ribet karena tidak masuk pajak lah. Kemudian penutup ya, terima kasih. Di akhir ini intinya kita bisa melihat sekilas bahwa diseminasi ini merupakan kegiatan inovasi yang disusun dan disebar luaskan berdasarkan sebuah perencanaan yang matang ya, dengan pandangan jauh ke depan, beyond time ya, melampaui zaman, melalui diskusi atau forum lainnya yang memang diprogramkan, direncanakan, tidak spontan, dan ini membedakan dengan difusi inovasi kurikulum. Dan muara diseminasi ini tidak sekadar ini penyebar luasan hasil inovasi kurikulum dan pembelajaran yang dilakukan, tapi juga ini catatannya adalah mencari ruang perbaikan dari apa yang kita lakukan inovasi, terutama dalam konteks ini adalah kurikulum dan pembelajaran sekolah dasar. Jadi itu penutup yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup demikian. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin ada saran, masukan, kritik ataupun pelurusan bagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang sudah berpengalaman di bidang diseminasi. Terima kasih, monggo. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, masukan atau kritik saran kami persilakan. Ya, saya mau tanya Mas Ibra. Untuk inovasi kurikulum yang levelnya masih mikro begitu ya, apakah itu juga perlu kita diseminasikan? Dalam konteks ini mikro itu lokal instansi lembaga gitu ya kira-kira? Ya. Kalau di perguruan tinggi, di prodi, tentunya ini ya tentu harus didiseminasikan sepengalaman kami ya. Mulai dari dosen masing-masing prodi, kemudian tenaga kependidikan, mungkin staf akademik, kemudian juga mahasiswa dan alumni. Ya, ini sangat penting. Bahkan kalau perlu orang tua sampel orang tua mahasiswa. Oh, ternyata anakku kuliah di PGSD itu materinya ini ya, kurikulumnya ya. Keceriannya PGSD UMS itu apa misalnya, keceriannya PGSD Uniro itu apa misalnya, sesuai tempat kerja masing-masing teman-teman semua. Jadi saya kira ini menjadi hal menarik ketika tidak hanya skala makro maupun meso, tapi mikro ini justru malah best practice dari kecirian atau distingsi dari masing-masing prodi atau perguruan tinggi. Saya kira antara universitas negeri pun satu dengan yang lain itu berbeda. Nyuwun sewu, saya alumni UNES misalnya, dengan ketika melihat UNY itu sangat perbedaannya jauh ya. Jadi nanti mahasiswa itu akan menilai sendiri, sebagai output dari lulusan sebuah prodi akan mengetahui kedalaman keluasan ketika sudah pada tahap implementatif seperti itu. Oh, mbiyen aku misal sebut saja nyuwun sewu ya, alumni S2 itu banyak yang tidak mengenal cara mengutip memakai Mendeley misalnya. Oh, saya dulu diajarin, berarti kampusku sudah berkualitas lah gitu kira-kira. Jadi ini contoh hal-hal kecil yang tentunya menjadi kecirian ya, khususnya ini yang berhubungan dengan pembelajaran dan inovasi kurikulum. Di SD pun sama, harusnya seperti itu ya, mengundang komite, mengundang bahkan kalau ikut PGRI ya PGRI, ataupun IGI ya IGI, ataupun wali muridnya atau paguyuban kelasnya misalnya. Jadi itu kira-kira Mas Fardan, mungkin ada tambahan ataupun apa. Bagi kami sangat penting dan harus memang, karena itu menjadi kecirian kita yang bahasanya kalau dalam konteks ini yang kita jual itu apa ya dalam konteks ini ya. Jadi PGSD 1 dengan PGSD yang lain itu kira-kira apa? SD 1 dengan SD yang lain itu keciriannya apa kurikulumnya? Meskipun ini nanti juga tetap menginduk kepada kurikulum nasional lah kira-kira. Mungkin itu Mas Fardan, kalau ada tambahan monggo kami persilakan. Oke, cukup Mas, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Ya monggo teman-teman yang lain.
Mas, boleh bertanya nggak sih? Iya, monggo Mas Adi. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa sebuah kurikulum harus adanya revisi, kemudian harus didiseminasikan. Nah, Mas, bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk menghindari apa ya? Dalam perjalanan diseminasi ini pasti kan ada apa ya, hambatan begitu. Nah, untuk memastikan dan mengurangi hambatan di awal, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam diseminasi kurikulum itu sendiri begitu. Monggo yang lain kalau ada tambahan pertanyaan sekalian. Kalau tidak ada, sesuai dengan makalah saya Mas Andi, intinya yang pertama tadi langkahnya memang kita harus menyiapkan target ataupun sasarannya harus jelas ya. Kemudian persiapan materi, media dan sebagainya. Cuman kadang kita jarang melibatkan pihak eksternal ataupun pihak calon pengguna lah kalau istilah di perguruan tinggi itu, calon pengguna ataupun user alumni kita ataupun kurikulum atau pembelajaran kita itu bagaimana. Nah, seringkali hambatannya itu kadang justru tidak dari eksternalnya itu, tetapi juga di internal. Kenapa? Karena banyak beberapa dosen itu misalnya tidak mengetahui kurikulum yang sedang direview khususnya, atau nanti di dalam konteks ini ya didiseminasikan itu kedalaman keluasannya bagaimana, keciriannya apa tadi yang disampaikan Mas Wadan ya, kira-kira dalam skala mikro itu ya. Jadi saya kira temuan kami di dalam proses diseminasi seperti itu. Tapi kadang kendala lain juga ini bagi nyuwun sewu ya, orang-orang yang tidak bergerak di pendidikan itu kadang proses loadingnya lama ya. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka kuwi apa janjane ya. Jadi kadang kayak gitu kita harus mengirim materi sebelum terlebih dahulu ya. Itu kemudian yang lain, ketika kita mengundang narasumber ataupun orang yang memberikan tambahan materi di luar materi kita, materi diseminasi kita, itu juga harus ada link and match bahasanya ya, harus ada kompatibel, harus nyambung. Ketika tidak nyambung misalnya sebut saja ya, kita teman-teman lah kan ada yang dari nyuwun sewu, ada yang dari PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, ada yang dari PGSD. Ini kan kalau di dalam standar nasional itu hampir sama ya, karena sekolah garing madrasah. Tetapi di dalam praktiknya kan berbeda. Ketika nanti memahami kurikulum MISD secara umum itu memang hampir sama, ada materi, ada mata pelajaran yang wajib ya, IPA, IPS, matematika, PKN, SBDP itu. Tetapi di dalam materi tambahan yang lain kan berbeda. Nah, maka dari itu kadang ketika mengundang narasumber itu juga harus ada link and match agar tidak ada kendala ketika diseminasi. Ini maksudnya saya begini kok, itu narasumber ngomongnya begitu. Jadi itu kendala-kendala yang pernah kami alami ya, dari aspek pesertanya, materinya, dan juga pematerinya sendiri kadang. Atau aspek lain mungkin medianya Mas. Tadi kalau kita contohkan, kalau sasarannya adalah anak-anak SD, jadi diseminasinya ya jangan artikel atau fotokopi makalah ataupun fotokopi PowerPoint ya, tetapi bisa hal-hal yang menarik ya, leaflet, brosur, bahkan nanti bisa tayangan video atau membuat media apalah gitu kira-kira. Seperti contoh di dalam perekrutan calon kepala sekolah ini ya, saya contohkan istri saya kemarin membuat STEM itu juga diseminasinya karena segmentasinya adalah guru calon kepala dan juga widya iswara, maka medianya pun disesuaikan. Apalagi kalau ini berhubungan dengan anak-anak sekolah dasar. Nah, tentunya juga sesuai media atau alatnya harus disesuaikan juga. Jadi tidak ada miss nanti ya, ketika materinya bagus, hasil inovasinya bagus, tetapi media yang dipilih tidak pas atau tidak bagus, justru malah bisa menurunkan atau ada semacam misinformasi lah dari apa yang kita lakukan atau kita inovasi dengan media yang kita gunakan atau kita terapkan seperti itu. Jadi itu Mas beberapa kendala ataupun beberapa temuan yang pernah kami alami. Mungkin secara
teoretis nanti bisa dikuatkan Prof Ani yang lebih mendalam. Mungkin begitu Mas Andi, kalau ada kekurangan atau tambahan teman-teman yang lain bisa menambahkan mungkin, matur nuwun. Ya Mas, terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain, kalau ada pertanyaan ataupun tambahan masukan ataupun pelurusan, monggo kami persilakan. Monggo jika ada. Monggo nggih, kalau tidak ada mungkin cukup ini teman-teman semua. Oke, kalau tidak ada kami terima kasih atas partisipasinya. Nanti untuk hal-hal yang kurang pas atau keliru mohon Prof Ani untuk bisa meluruskan dan memberikan penguatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih Pak. Ini Pak Hamidullah Abdel, luar biasa. Ini temanya tadi tentang diseminasi Pak ya. Iya Prof. Diseminasi hasil penelitian dan yang lain. Tadi Bapak nyebut ada kegiatan yang tidak lazim saat diseminasi, yaitu apa Pak? Medsos itu ya? Iya Prof, kadang kalau di makalah itu sudah ada media massa Prof, televisi, radio, koran, tapi yang mungkin perkembangan zaman ini TikTok ataupun Facebook dan sebagainya itu pas atau boten kira-kira Prof? Oke, baik. Baik. Kita ini aja mengawali dengan memaknai apa namanya diseminasi itu apa? Diseminasi itu kan apa istilahnya, sosialisasi hasil apa inovasi atau produk inovasi baru ya ke masyarakat. Ini tapi menurut saya sarana apa saja boleh. Yang penting pesan-pesan itu tersampaikan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan itu sesegera untuk bisa diketahui dan bahkan mungkin bisa diaplikasikan, diterapkan. Ini menurut saya bagus. Ini sampai tadi yang dikemukakan sesuai dengan apa ya zamannya atau sesuai dengan kondisinya, kebutuhan sekali ya monggo. Kalau memang sekarang TikTok atau apa itu boleh monggo, itu jauh lebih cepat, betul. Dan tapi Pak, ini kadang-kadang itu ini Pak, kita juga harus menghitung juga Pak ya, diseminasi dengan hak paten, gitu? Ya, tadi belum tersampaikan, Bro. Nah ya, hak paten itu sudah diseminasikan, terus dipatenkan, kadang-kadang itu batal. Ya toh, ini yang jadi ini sampai monggo ini dihitung betul bagaimana apa kegiatan-kegiatan apa hasil-hasil panjenengan ini bisa direalisasikan dengan harapan itu ya. Memang apa istilahnya kekayaan intelektual itu harganya mahal ya. Hasil karya intelektual itu mahal. Ini sampai orang kadang-kadang itu ada yang ini apa di negara tertentu itu ada yang arahnya pada paten, ada yang namanya ada arahnya pada publikasi. Diseminasi itu bagian dari publikasi. Ya toh, diseminasi bagian dari diseminasi. Nah, negara-negara Jerman ya
Eropa itu lebih tertarik untuk paten karya dipatenkan dan ini menjadi privilege. Dan kalau itu sudah dipatenkan, disosialisasikan, oke. Ya, ini sampai apa namanya apa itu nanti harus dihitung betul Pak ini, karena ada saya pernah dengar itu ini Pak, orang mau mengajukan paten, nah terus kemudian bla bla bla, nah kok ditolak karena ini sudah dipublikasikan, ini artinya batal, padahal sebenarnya miliknya dia. Dan orang itu sekarang pinter-pinter Pak untuk curi-curi apa karya orang, gitu Pak, dengan teknologi dan seterusnya. Ini sampai kita pun harus hati-hati, dan bahkan moga jenengan yang nanti mau mengakhiri studi S3 ini nanti kan mesti dengan karya-karya inovatif dan seterusnya, makanya monggo untuk sudah dimulai ya dan seterusnya. Ini menarik banget. Mungkin ada yang lain yang ingin memberikan tanggapan-tanggapan dari apa namanya yang disampaikan oleh Pak Hamidullah Abda. Bu Vera mau tambah di sini, Bu Ulan, Mbak Zila ini lama banget ya nggak dengar suaranya Mbak Zila. Iya, Prof. Yeah. Prof tanya Prof. Ya. Dalam beberapa pembahasan di makalah-makalah terdahulu itu kan adanya inovasi kurikulum, kemudian untuk sosialisasi ada istilahnya difusi begitu. Difusi itu mesti langkah kedua setelah inovasi. Nah, terkait dengan diseminasi ini, apakah diseminasi itu bagian dari difusi ataukah diseminasi itu dalam tataran praktis sosialisasi dari inovasi, Prof? Karena kan ketika makalah sebelumnya ini istilah ini kurang muncul begitu. Nah, apakah ada perbedaan antara istilah kedua istilah ini itu apa dalam tadi? tindak lanjut dari inovasi? Istilah apa tadi itu? Difusi, Bro. Difusi. Karena di artikel itu setelah inovasi ada difusi begitu. Ya betul. Difusi itu kan sama dengan penyebaran Pak. Ya, sehingga yang lebih baik itu ya setelah ditemukan hasil ya disebarkan, diberikan orang lain. Ya, dan itu sampai apa namanya, pemilikannya itu harus kuat, ya dipegang bapak yang punya. Itu sebabnya dipatenkan, dihak ciptakan awalnya, ya tahu hak ciptakan. Karena kan itu saling berkaitan. Dan hak cipta itu walah Pak, ini wis gampang banget ya, ini karya-karya itu. Ya mahasiswa itu udah pintar-pintar untuk memperoleh hak cipta. Contoh, nggak modul, nggak apa, jadi hak cipta. Gitu. Dan ini mungkin ya masih cara-cara penghitungannya itu masih kurang lemah dan seterusnya. Dihak ciptakan terus untuk karya 15, lumayan ya, nggak melihat wujudnya apa. Tetapi kalau paten beda, paten itu memang betul-betul jelimet Pak, ya. Susah Prof ya, Prof. Ya bukan, ya iyalah bukan Pak, tapi karena prototipenya atau apa itu kan harus dilihat betul, ya toh? Menambahkan tanya boleh Prof? Ya. Ya, tadi memang di beberapa artikel itu saya menemukan memang difusi dan diseminasi, tapi memang perbedaannya tadi kalau diseminasi itu terencana gitu ya, kalau difusi itu memang harus dan spontan gitu kira-kira. Terkait dengan ini Prof, ketika kita sudah ya sebut saja nanti kita meneliti, kemudian nanti hak patennya itu memang
melekat di pengarang dan juga pemilik ya, khususnya nanti kan instansi lembaga nggih. Itu yang pertama. Memang apakah nanti boleh digunakan untuk hal lain, misalnya yang sudah terjadi itu nanti biasanya dosen-dosen itu menerbitkan hasil disertasi diubah menjadi buku itu, Prof. Nah, itu melekatnya di universitasnya atau di pengarangnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hak cipta, paten, merek dagang dan sebagainya. Itu harusnya kita lakukan terlebih dahulu baru diseminasi, atau diseminasi dulu menunggu masukan-masukan baru kita hak patenkan. Saya mencontohkan ini kasus yang agak riskan ya, seperti contoh hak paten merek dagang ya, Merdeka Belajar. Merek dagang. Betul. Merek dagang Merdeka Belajar itu, Prof. Itu kan milik kampus Sikal kalau tidak salah. Ya betul ya. Nah, kemudian kemarin digugat dan sebagainya. Konon cerita dibahkan kepada Mendikbud. Itu kasusnya bagaimana, Prof? Ya kalau itu memang diikhlaskan aman nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kan kalau terjadi sengketa itu, yang gitu. Ini sampai perlu untuk direalisasikan itu, Pak. Ya. Ini yang harus itu. Tapi pokoknya kalau tidak ada sengketa jalan, kalau ada sengketa jadi masalah. Ya, itu kasus sama dengan ini, Pak. Mohon jenengan juga untuk nulis-nulis ini kalau boleh itu nanti cek turn it in ya untuk uji similaritas. Ya, ini kan ada persentase. Dan jangan nanti itu dianggap auto plagiasi karena tulisannya jenengan sendiri ya. Tulis lagi di artikel itu dikatakan auto plagiasi. Ya toh. Salahkah? Enggak, wong karyawan jenengan. Cuma kan terus ada itu. Ya inilah yang harus diupayakan. Ini sampai itu yang menjadi perhatian besar. Ya, seperti ini. Oke, gitu Pak. Monggo yang lain, monggo. Iya, silakan, Bro. Ini Mbak Hesti, monggo Mbak Hesti, kemarin presentasi, mosok terus setelah presentasi tidak ada suaranya atau apa? Nggih, belum? Prof. Nggih, silakan. Dereng, Prof. Belum? Nggih, monggo. Terus Pak Ali Fakhruddin, monggo. Mbak Ulan, monggo silakan. Pokoknya mana? Halo, Prof. Ya. Ya, saya boleh nanya, Prof. Boleh. Terkait dengan diseminasi, mungkin kalau di level universitas itu kan biasanya memang ada proses diseminasi seperti yang disampaikan oleh Mas Ibda tadi ya. Jadi ada yang media massa, kemudian YouTube dan lain sebagainya, dan memang itu sudah dilaksanakan di berbagai universitas ya, Prof. Ya. Tapi di sekolah sendiri mungkin atau saya yang belum mengetahui ya, Prof. Selama ini konteksnya seperti apa ya, Prof? Maksudnya baik apakah sudah sama ya dengan yang ada di level perguruan tinggi seperti itu di jenjang SD sendiri, dan jenjang perguruan tinggi tentu saja berbeda seperti itu. Bagaimana? Tentang apa Mbak Zela? Diseminasi yang tadi kan mungkin konteksnya kalau misalnya di sosial media atau di media massa itu kan memang sudah banyak diterapkan di level universitas ya, pendidikan tinggi. Nah, konteksnya di sekolah dasar memang saya yang belum banyak menemui ya, Prof. Jadi ketika ada diseminasi tersebut mungkin belum banyak yang kita temui di media massa atau YouTube. Nah, mungkin konteksnya seperti apa, Prof, di sekolah dasar? Ya. Ini Mbak, kalau di perguruan tinggi itu kan boleh jadi ini Mbak Jela. Contoh hasil penelitian yang itu teman baru, terus diseminasi model diseminarkan menjadi proceeding atau apa, itu diseminasi. Terus kalau aplikasi ini ya hasil penelitian terus dijadikan bahan untuk PPM, pengabdian masyarakat, itu kan juga sosialisasi. Ya, ini banyak cara. Di sekolah ini guru-guru muda yang inovatif itu kan
seringkali terus ini ikut seminar, ikut apa dan sebagainya yang nawaitunya itu ingin memberikan informasi kepada khalayak umum bahwa ini adalah karya saya dan seterusnya. Ya, ini bagus sekali itu saya. Ya. Oke, ada yang lain? Cukup? Saya Prof. Ani. Ya, monggo, Mas Rois. Mungkin memberikan gambaran kepada teman-teman atau pertanyaan Mbak Zela tadi, nggih. Kebetulan ini saya bareng dengan Mbak Ani di P4TK IPA Bandung. Bandung iya, terus? Iya, itu juga dalam rangka diseminasi Mbak Zela. Jadi seperti yang Prof. Ani sampaikan tadi, ada semacam event yang namanya gelar karya sains pendidik Indonesia begitu. Nah, ini juga ada kegiatan semacam diseminasi ya. Jadi mungkin yang ditanyakan Mbak Zela tadi bisa sedikit kami berikan gambaran. Sama seperti yang Prof. Ani sampaikan tadi, kita menyampaikan kepada khalayak umum tentang apa yang menjadi karya ilmiah kita begitu. Nah, mawon Prof. tambahnya, matur nuwun. Ya, salam. Monggo aja diseminasi banyak cara, yang penting itu perlu dilakukan biar orang itu tahu itu. Dan dalam penelitian dan pengembangan research and development itu versinya Gog dan Gol itu memang ada kegiatan untuk diseminasi itu ya. Ini cuma kadang-kadang teman-teman itu memasukkannya itu bukan di bab 4 yang itu setelah hasil pembahasan atau di saat hasil pembahasan, tapi dibawa kepada bab 5. Padahal bab 5 itu kan hanya 2 saja nih, kesimpulan dan saran dan seterusnya. Cuma kadang-kadang ngomong aneh-aneh ada. Ya, ini orang yang asli ini orang ngerti penelitian dan pengembangan, wah ini untuk tulisan kongres mahasiswa terus dimunculkan. Padahal jadi orang karan bener ya gitu. Ini. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, ada yang lain? Mbak Ulan mau komentar apa-apa? Enggak dulu? Atau Bu Indriana? Belum dulu, Prof. Oh, nggih, sampun, nggih. Kalau demikian, nah ini saya apa namanya? Mau bertanya. Ya, silakan. Terkait tadi yang Prof sampaikan itu mengenai autoplagiarisme itu tadi ternyata juga saya alami sendiri, Prof, karena juga berpengaruh dan sangat merugikan saya karena artikel yang sudah saya submitkan itu ternyata tuh tidak padahal itu udah Sinta 3, padahal kan bagi saya untuk menunjang jasa saya Nah, itu yang pertama, Prof. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Mas Ibda terkait diseminasi. Apakah kualitas dan kuantitas dalam diseminasi ini berpengaruh tidak, Mas Ibda? Mbak Vera, berpengaruhnya terhadap apa maksudnya? Berpengaruh pada kan ada tadi perbedaan dari mendifusikan penyebarannya itu loh. Kualitasnya seperti apa, kuantitasnya seperti apa? Untuk kualitas saya kira itu bergantung dari hasil temuannya. Misalnya inovasi kurikulum abad 21 yang ya sekarang abad digital lah gitu, revolusi industri, itu tentu juga menyesuaikan. Cuman kalau itu disebarluaskan secara lokal, tentu kan yang tahu hanya lokal. Tapi kalau secara nasional itu kan tidak bisa menjangkau ya. Paling kita hanya luring daring, apalagi pandemi. Saya kira nanti bisa disebarluaskan melalui media yang bisa diakses, open access lah kira-kira ya, di YouTube di sebagainya. Cuman tadi yang memang tambahnya Prof. Ani yang jangan sampai kita kasus di masalah hak cipta. Mungkin itu ya. Soal kualitas sangat berpengaruh gitu loh. Apalagi kita diseminasi tingkat sekolah yang tahu ya hanya satu sekolahan itu ya. Tapi kalau setingkat kecamatan OPTD atau Korsatpen atau satu dinas, saya kira juga pengaruhnya juga lebih banyak. Apalagi itu bisa diakses, open access semua masyarakat pendidik seperti itu.
Mungkin itu Mbak Vera. Yang paling penting hak ciptanya itu yang tadi disampaikan Prof Fani, saya kira harus tegas itu. Terima kasih Mas Ibda. Mungkin Prof, saya kira Prof. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup kita akhiri saja. Saya sudah absen dan sudah kirim di WA grup jenengan ya. Sudah. Saya cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Terima kasih. Prof. Terima kasih Prof. Prof. Oke, tahu enggak masalah itu. Mbak Ulan buka orang ini ketok main kok tenanan nih. Sudah buka WA grupnya, Bro. Ampun Prof. Ya.